Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga keberkahan dan kesejahteraan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Safika Maranti, salah satu dosen program studi S1 Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Terapan Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Islam Interdisipliner. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dan disampaikan dengan metode Discovery Learning. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di bidang pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah ini. Mata kuliah Islam Interdisipliner memiliki dua bobot SKS, yaitu dua SKS teori yang diambil oleh mahasiswa yang telah sampai pada semester 4 di Prodi Matematika. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Islam Interdisipliner bertujuan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai nilai-nilai Islam dalam pengembangan dan penerapan matematika serta membuat riset sederhana mengenai penerapan ilmu matematika. Pada mata kuliah ini, kita akan membahas tentang kontribusi peradaban Islam terhadap perkembangan ilmu, khususnya ilmu matematika, serta penerapan matematika dalam konteks ajaran dan nilai-nilai Islam, yang dimulai dari materi tentang kewajiban dan keutamaan menuntut ilmu, sejarah peradaban ilmu dalam Islam, Al-Quran dan ilmu pengetahuan, integrasi agama dan sains, paradigma dan etika pengembangan sains, lalu dilanjutkan tentang materi Al-Quran dan hadis mengenai perkembangan ilmu matematika dan tinjauan Islam tentang perkembangan ilmu matematika, sampai pada menyusun proposal riset sederhana tentang penerapan Islam dan matematika. Ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dikuasai oleh mahasiswa, yaitu seperti mahasiswa mampu menjelaskan tentang peradaban ilmu dalam Islam, mahasiswa mampu menganalisis prinsip ajaran Islam terhadap perkembangan ilmu matematika, dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan dan penerapan ilmu matematika. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini bersumber pada buku utama dan buku pendukung. Mahasiswa juga dianjurkan untuk dapat membekali diri dengan pengayaan akademik yang dapat ditemukan pada buku, modul, artikel-artikel ilmiah dari jurnal, dan lain sebagainya. Adapun sistem atau metode pembelajaran kuliah yang dilaksanakan secara tatap muka dan bergantung pada capaian yang ditargetkan pada masing-masing pertemuan. Namun tentu juga mengutamakan pada proses pembelajaran aktif sehingga mahasiswa dituntut untuk dapat berperan aktif baik di dalam kelas seperti dengan bertanya, menjawab pertanyaan, dan lain sebagainya. Proses pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah ceramah, tanya jawab, small group discussion, dan discovery learning. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan berbagai metode seperti UTS, UAS, penugasan terstruktur, serta kuis. Asesmen keberhasilan mahasiswa dilakukan dengan berbagai macam, yakni tugas individu, kuis, UTS, dan UAS. Pembelajaran mata kuliah Islam Interdisipliner dilaksanakan selama 16 pertemuan, di mana 14 kali tatap muka dan 2 kali ujian. Adapun bobot penilaiannya, tugas individu 20%, kuis 10%, UTS 30%, dan UAS 40%, dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Islam Interdisipliner. Berikutnya dapat disaksikan bersama cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan. Perkuliahan hari ini merupakan lanjutan dari perkuliahan yang kemarin. Masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Setelah kemarin kita belajar tentang
perjalanan ilmu pengetahuan, lalu tentang kemajuan dan kemunduran umat Islam gitu ya, kemajuan dan kemunduran ilmu pengetahuan di dalam Islam. Lalu kemarin kita belajar tentang paradigma Islam, paradigma ilmuwan Islam. Oke, di pertemuan hari ini kita belajar tentang materi matematika dan Islam, atau selanjutnya yaitu ada tentang tinjauan Islam tentang ilmu matematika. Jadi sebenarnya sebelumnya, tinjauan Islam tentang ilmu matematika ini berhubungan dengan materi yang kemarin, yaitu adalah tentang paradigma ilmu pengetahuan. Bahwa ada yang bisa menyebutkan bahwa paradigma ada berapa? Ada dua macam, yaitu adalah paradigma ilmu bebas nilai dan tidak bebas nilai. Oke. Nah, di pertemuan hari ini saya akan menerangkan tentang tinjauan Islam tentang ilmu matematika. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmunya kepada kita semuanya itu adalah dengan menggunakan ada dua cara. Ada jalan yang resmi, ada yang tidak resmi. Kalian pernah mendengar ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauniyah? Belum ya? Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat kepada umat manusia itu dengan menggunakan dua jalan. Ada yang kita sebut dengan jalan yang resmi atau jalan yang tidak resmi. Jalan yang resmi kita sebut dengan ayat kauniyah. Kenapa disebut dengan jalan yang resmi? Karena ada aturannya, ada urut-urutannya, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmunya kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu ada urutannya. Kita sebut dengan ayat-ayat kauniyah. Yang mana ilmu-ilmu tersebut termaktub di dalam Al-Qur'an. Kita bisa mengetahuinya, kita bisa menjabarkannya kalau kita membaca Al-Qur'an. Dengan kita membaca Al-Qur'an, kita memahami Al-Qur'an, kita bisa mengamalkan Al-Qur'an, gitu ya. Kita bisa mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu kita sebut dengan ayat-ayat kauniyah. Kita bisa mengetahuinya dengan membaca ayat Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an. Nah, yang kedua, selain Allah memberikan ilmunya dengan jalan yang resmi, Allah juga memberikan ilmunya dengan jalan yang tidak resmi, yaitu yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Bagaimana cara kita mendapatkan ilmu tersebut? Kalau ayat kauniyah kita mendapatkan ilmunya itu dengan cara membaca. Kalau ayat kauniyah kita mendapatkan ilmu tersebut dengan cara melihat. Apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah alam semesta, fenomena-fenomena alam. Kita melihat bagaimana hujan itu terbentuk, bagaimana siang dan malam itu berganti, bagaimana bumi, bulan dan matahari itu berotasi. Itu semuanya adalah ilmu. Yang mana kita bisa mendapatkannya dengan kita melihat. Oh, ternyata hujan itu seperti ini. Oh, siang dan malam itu berganti. Oh, ada gerhana matahari. Oh, ada gerhana bulan. Nah, itu semuanya sebenarnya adalah ayat-ayat Allah. Itu adalah ilmu-ilmu Allah yang diberikan pada kita. Dan fenomena-fenomena alam yang kita lihat itu merupakan pembuktian dari kebenaran ayat-ayat kauniyah. Jadi apa-apa yang kita lihat di dunia ini, di bumi ini, fenomena alam yang kita lihat di bumi ini itu akan bukti kebenaran dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu sudah disebutkan semuanya, sudah digambarkan semuanya, begitu kan? Sudah dijelaskan semuanya. Nah, buktinya bagaimana? Buktinya dengan kita melihat sendiri alam semesta. Semakin banyak kita melihat, semakin kita sering mentadaburi alam, maka kita juga akan begitupun kita akan banyak mendapatkan pembuktian kebenaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana akhirnya dari ayat kauniyah dan ayat kauniyah ini akan membentuk keimanan kita, yang akan mempengaruhi bagaimana seorang muslim itu akan berpikir. Yang tadi yang sudah kita bahas, yang kemarin kita bahas, yaitu tentang paradigma ilmuwan. Paham ya? Oke, selanjutnya. Oke, nah ini dia contoh dari ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan matematika dan Islam. Yang pertama adalah ilmu falak atau ilmu astronomi. Ilmu falak atau astronomi itu banyak sekali disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, contohnya yaitu penerapan waktu sholat, menentukan arah kiblat, menentukan awal bulan Ramadan. Yang di dalam Muhammadiyah sekarang ada yang disebut dengan kalender KGHT. Apa itu kalender KGHT?
kalender Hijriah global tunggal. Kalender Hijriah global tunggal. Apa itu? Jadi kalender Hijriah global tunggal itu menerapkan satu hari yang sama untuk seluruh dunia. Kenapa? Karena sejatinya siang dan malam siang dan malam itu kan satu hari. Itu adalah sesuatu yang tidak mustahil untuk bisa dihitung. Ada perhitungannya dan manusia itu bisa melakukan itu. Ya. Itu adalah suatu keniscayaan yang bisa dilakukan oleh manusia. Nah, ya. Ini dalam surat Al-An'am disebutkan bahwa falikul isbahi wa ja'ala laila sakana wa syamsa wal qamara husbanan. Jadi semuanya ini adalah bisa dihitung husbanan gitu ya. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ketika Allah sudah menetapkan, maka itu adalah tanda suatu keniscayaan bisa dilakukan oleh manusia. Maksudnya apa? Bahwa manusia itu bisa menghitung peredaran bulan, matahari, siang dan juga malam. Itu bisa dihitung. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu adalah tentang next. Mbak Cinta, next. Selanjutnya yaitu adalah tentang penggunaan matematika ini yang barusan ya, yaitu adalah kalender Islam. Kenapa? Karena dalam kalender itu kan hari ya, kita menghitung hari. Itu adalah sesuatu yang bisa dihitung. Kenapa harus berbeda? Kenapa harus ada perbedaan dalam perhitungan? Kenapa yang satu dengan Qamariyah, yang satu dengan Hijriyah? Nah, itu sebenarnya bisa disatukan dengan cara bersepakat. Nah, maka muncullah yang namanya kalender Hijriyah global. Oke, selanjutnya next. Nah, ini dia penerapan ilmu statistik dalam hukum Islam. Kalian sudah mendapatkan mata kuliah ilmu statistik? Ya. Nah, di dalam ilmu statistik itu ada hukum Islam, yaitu tentang warisan. Bagaimana warisan itu dihitung, bagaimana zakat itu dihitung gitu ya. Dengan zakat dengan berbagai macamnya. Nah, itu ada hitung-hitungannya semuanya. Ya, kalau kita mau membaca Al-Quran ada di dalamnya. Begitupun ketika itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ada kita masuk ke dalam ilmu statistik yang ada di prodi matematika. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Angka spiritual 7 dalam Al-Quran. Kenapa hari ada 7? Kenapa ketika kita coba fenomena angka spiritual 7 yang teman-teman ketahui apa? Contohnya apa? Hari itu ada 7. Terus apa lagi? Apa? Keajaiban dunia ada 7. Oke, boleh. Yang lain? Langit, betul. Langit ada berapa? Ada 7. Selain itu apa lagi? Kalau kita haji, tawaf itu ada berapa kali? 7 kali. Sa'i ada berapa kali? 7 kali. Gitu kan ya. Nah, kenapa angka 7? Nah, itu ya. Ada yang tahu kenapa 7? Kenapa harus 7? Nah, di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-A'raf, Inna rabbakum alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yughshil laila wan nahar yatlubu hafizan wa syamsa wal qamara nujuman musakharati bi amrihi ila al-khalqu wal amru tabarakallahu rabbal alamin. Sesungguhnya itu semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oke, yuk selanjutnya. Nah, yang terakhir yaitu adalah tentang perhitungan terkait matematika dan Islam, yaitu perhitungan siang dan malam. Oke, kita tadi sudah saya bahas ya bagaimana bahwa hari, siang dan malam, pergantian antara siang dan malam itu adalah ada durasinya, ada hitung-hitungannya, dan itu adalah suatu keniscayaan untuk manusia bisa menghitungnya atau bisa mendalami itu, gitu ya. Oke, selanjutnya sudah selesai? Ada lagi? Oke, nah ini dia. Matematika dan Islam itu mencakup dua dimensi atau kontribusi peradaban Islam terhadap perkembangan matematika serta pemahaman matematika dalam konteks ajaran dan nilai-nilai Islam. Jadi sebenarnya dalam Al-Quran itu
banyak sekali ilmu pengetahuan yang kalau kita mau kalau kita mau meneliti gitu ya, kalau kita mau membacanya, kalau kita mau memahami, kalau kita mau mendalami. Nah, begitupun dengan ilmu matematika yang ada di dalam Al-Quran. Oke, sekarang kita masuk ke sesi kita diskusi ya. Kita diskusi dengan tugas yang sudah teman-teman kerjakan. Tugasnya sudah dikerjakan kemarin? Sudah. Apa tugasnya? Mencari keterkaitan. Oke, mencari keterkaitan antara ayat kauniyah dan kauliyah. Mencari antara ilmu matematika di dalam Al-Quran. Oke, siapa dulu yang akan menjawab karena menjelaskan? Oke, silakan Mbak Aisyah. Bisa tugas yang kemarin silakan dibacakan. Yang lain menyimak ya. Oke. Untuk dalam ilmu matematika di sini itu dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 itu menjelaskan seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu sebagai perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggalkan mempunyai anak, jika tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya, ibunya mendapat 1/3. Jika dia mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat 1/6. Di penjelasan dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 ini menjelaskan tentang prinsip pembagian proporsional atau rasio di mana bagian setiap individu ditentukan berdasarkan proporsi yang telah ditentukan. Oke, berarti intinya adalah bahwa di dalam surat apa itu An-Nisa ya? An-Nisa bahwa disebutkan bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang apa? Pembagian proporsi. Oke, selanjutnya Mbak, siapa yang mau menjawab? Oke, Mbak Cita, boleh? Oke, jadi untuk tugasnya kemarin itu saya menemukan di juz 4 surat Ali Imran ayat 27 yang berbunyi Isa bin bigoyri tasya'u man tarjuku hayyi minal mayyita wa tarjuku hayyi minal mayyita wa tukhrijul mayyiti minal hayya wa tukhrijul layli minnahar wa tukhrijul layli minnahar wa tukhrijul nahari fil layli tujri. Yang disebutkan di sini pada peristiwa yang terjadi di surat Ali Imran ayat 27, dia menjelaskan tentang rotasi bumi, yaitu terjadinya siang dan malam menjadi siang. Oke, rotasi bumi itu berarti adalah tentang ilmu matematika yang ada di dalam. Betul ya? Oke, selanjutnya ada lagi yang mau menjawab? Oke, boleh silakan Mbak Widya. Jadi dalam tugas saya di sini juga saya menemukan tentang keterkaitan Al-Quran dengan fenomena alam. Di mana berbunyi, walaupun sarafnahu bainahum lizakkaru fa'aba aksaru nasi ila kufura. Di mana artinya, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang penjelasannya di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran. Maka kebanyakan manusia tidak mau kecuali mengingkarinya. Di mana penjelasan fenomena alamnya di sini, ayat ini tuh bercerita tentang pengulangan tanda-tanda kebesaran Allah, termasuk fenomena alam agar manusia mengambil pelajaran. Meskipun bukan fenomena alam itu sendiri, ayat ini menekankan pentingnya merenungkan fenomena alam sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Oke. Dapat disimpulkan, mungkin saya menyimpulkan dari yang sudah dituliskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk mentadaburi alam dengan cara mengulang-ulang, mendalami begitu ya. Oke, sip. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau menjelaskan tugasnya? Oke, Mbak Alda silakan. Oke, dari tugas yang kemarin itu saya mendapatkan di surah Ar-Ra'd ayat 3 yang memberkati dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Nah, dari ayat itu fenomena alam yang ada pada ayat Ar-Ra'd ayat 3 yaitu di sini adanya ilmu pengetahuan modern yang berkaitan dengan
objek itu kan ada yang berpasang-pasangan, contohnya itu titik koordinat X sama Y. Oke, betul. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, semuanya sudah mengerjakan. Nah, setelah ini tugasnya silakan dikumpulkan. Akan saya baca satu persatu. Akan saya berikan feedback di pertemuan selanjutnya. Begitu ya. Selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya, yaitu saya akan menerangkan tentang penemuan ilmuwan Muslim. Kalau kemarin teman-teman itu sudah belajar tentang ilmuwan Muslim secara keseluruhan, dan besok kita akan membahas tentang karya dari apa yang ditemukan oleh ilmuwan Muslim dalam bidang matematika. Jadi untuk mempersiapkan pertemuan depan, silakan teman-teman bisa membaca, bisa mencari referensi agar kita bisa diskusikan bersama di pertemuan yang akan datang. Oke, kita cukupkan ya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan lafal hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.